Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Amelia Gusman, Stambuk A1 K1 19032. Di dalam video ini saya akan menjelaskan maritim yang berada di daerah saya, yaitu Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Selatan beribu kota di Andoolo. Secara geografis, Kabupaten Konawe Selatan terletak di bagian selatan Katulistiwa antara 3 derajat 58,6 menit sampai dengan 4 derajat 31 menit lintang selatan dan 121 derajat 56 menit sampai dengan 123 derajat 13 menit bujur timur. Kabupaten Konawe Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari di bagian selatan, Kabupaten Muna dan Kabupaten Brumana di bagian utara, Kabupaten Kolaka di bagian barat, dan di bagian timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Malaka. Kabupaten Konawe Selatan mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada bulan November sampai dengan Maret terjadi musim penghujan, di mana angin yang mengandung banyak uap air dibawa dari benua Asia dan Samudra Pasifik. Sedangkan pada bulan Maret sampai dengan bulan Oktober terjadi musim kemarau. Wilayah pesisir dan laut Kabupaten Konawe Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, meliputi mangrove, berbagai jenis ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Kegiatan perikanan utama di daerah ini adalah perikanan tangkap dan budidaya laut, rumput laut, dan tambak. Selain itu juga, perairan di kabupaten ini berpeluang sangat besar untuk pengembangan wisata bahari. Keadaan fisik wilayah Konawe Selatan cukup menunjang untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Daerah pantai yang cukup luas di bagian selatan dan timur memungkinkan kegiatan di sektor perikanan dapat dikembangkan, baik perikanan laut ataupun perikanan air tawar. Di sektor perikanan laut, produksi ikan nasi dapat ditingkatkan. Hanya sarana dan prasarana seperti dermaga, perahu, peralatan penangkapan ikan perlu dilengkapi. Selain itu, juga diperlukan perluasan daerah pemasaran yang cukup jauh. Usaha lain untuk pengembangan sumber daya perikanan di daerah adalah melalui budidaya laut. Banyak di perairan pantai yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pengembangan budidaya perikanan laut, terutama kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan laut, seperti Kecamatan Moramo, Laonti, Kolono, Lainea, dan Laea, Palangga Selatan, dan Tinanggea. Hal ini pun sejalan dengan rencana kawasan Minapolitan yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan. Permasalahan dalam pengembangan budidaya laut adalah umumnya sumber benih masih mengandalkan dari alam. Kegiatan pengumpulan benih dari alam tidak dapat menjamin usaha dalam skala besar dan dalam jangka waktu panjang. Akan menurunkan populasi biota tersebut, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Permasalahan lain adalah lahan perairan pantai yang potensial untuk budidaya laut belum tertata dengan baik. Tata ruang wilayah pesisir dan laut belum terwujud, sehingga akan menimbulkan konflik dengan kegiatan lainnya. Selain memiliki potensi laut yang cukup tinggi, Kabupaten Konawe Selatan juga mempunyai wisata bahari, salah satunya Tanjung Tiram yang berada di Moramo Utara. Sesuai dengan potensi yang terdapat di kawasan objek wisata Pantai Tanjung Tiram dan melihat semakin berkembangnya daerah ini, maka pemerintah dan masyarakat berupaya menyediakan sarana dan prasarana perlengkap wisata antara lain snorkeling dengan penyediaan alat-alat selam, penyediaan kapal-kapal buat berlayar, dan menyediakan papan selancar bagi wisatawan yang ingin melakukan selancar di Pantai Tiram. Mengingat Pantai Tanjung Tiram ini memiliki pantai yang indah dan sangat cocok buat berenang, karena air di Pantai Tanjung Tiram ini bersih dan masih alami. Pada saat ini, di kawasan objek wisata Pantai Tanjung Tiram, khususnya di kawasan objek wisata Tanjung Tiram, belum ada. Tetapi ada beberapa penduduk yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan. Di sepanjang pinggir pantai, masyarakat mendirikan gubuk-gubuk untuk disewakan kepada wisatawan sebagai tempat berteduh dengan beralaskan tikar, dan juga menyewakan ban untuk mandi di pinggir pantai. Potensi Tanjung Tiram yang di Kecamatan Moramo Utara sudah tergolong cukup dengan total nilai 25.
sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi objek wisata di Kecamatan Moramo Utara. Tingkat perkembangan wisata bahari antar desa di Kecamatan Moramo Utara berdasarkan kriteria potensi objek wisata di daerah penelitian sudah tergolong tinggi karena didukung oleh aksesibilitas, sarana dan prasarana dan sejumlah fasilitas yang mendukung. Untuk menuju ke daerah wisata ini, hal ini terbukti dengan adanya hubungan positif antara potensi daerah sasaran dengan tingkat perkembangan objek wisata Tanjung Tiram. Adanya tanggapan bagi wisatawan dan masyarakat bahwa objek wisata tersebut dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang lebih baik dengan menambah fasilitas, transportasi, akomodasi, dan infrastruktur. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang maritim yang ada di daerah saya, yaitu Kabupaten Konawe Selatan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk Kabupaten Konawe Selatan, yaitu melestarikan laut itu tidak susah, tidak ribet, dan tidak memerlukan uang sebesar pun. Hanya dengan bermodalkan kesadaran diri kita sendiri, kita sudah mampu berkontribusi dalam melestarikan laut dan kekayaan di dalam mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan.